Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fitriah Zulkarnain, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Dato Karama Palu dengan NIM 22172200. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah TNI Nurul Iman Al-Azhari kelas 2, materinya adalah Surah An-Nasr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Teman-teman belajar adalah materi baru di pembelajaran ya. Jadi hari ini coba yang belum fokus coba lihat buku ke depan dulu. Dan kita fokus dan hari ini Allah berkati pembelajaran kita. Kita berdoa dulu yuk. Kita membaca sekali baca sama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Guru pengen dengar semangatnya tuh. Tepuk semangat. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah.
dengan guru dulu ya. Kita mengulang pembelajaran ayat yang sudah bisa. Ayo dikeluarkan suaranya. Kita baca sama-sama biar bacanya semakin baik dan semakin lancar. Are you ready? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa dulu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bisa?
yang panjang begini aku nggak bisa menghafalnya. Nah, untuk memudahkan teman-teman untuk menghafal untuk artinya ya, artinya kita lihat katanya pertanyaannya. Gimana Bu Guru? Nah, lihat sini lah. Tuh, bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kalau di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini juga potongan kayak di sana sama, di sini juga sama. Ini jelas yang di sini apa yang di sana? Yang dimakan tulis ya, bisa kelihatan di belakang? Bisa ya? Bisa kelihatan nggak? Bisa ya? Kelihatan ya? Yuk kita baca. Ini ayat yang pertama. Bisa membacanya? Yuk, 1, 2, 3. Iza
subuh. Kalau subuhnya kasihan jam 8. Ibu minta maaf, bertobat sama Allah. Ya Allah, hari ini Eza sholatnya telat. Eza mohon ampun ya Allah, Eza tobat besok tidak diulang lagi. Gitu ya. Jadi kalau Eza berbuat salah, iya minta ampun sama Allah. Nanti besok tidak diulang lagi. Oke? Oke, terima kasih Eza. Oke. Nah, teman-teman, tadi sudah membahas. Teman-teman udah baca surat An-Nasr, sudah baca artinya. Guru tanya, apa sih arti An-Nasr? An-Nasr artinya adalah Nasr, artinya adalah pertolongan dari siapa, Nak? Dari Allah. An-Nasr itu surat yang berapa dalam Al-Quran? 110. Diturunkan di mana? Lewat Madinah. Diturunkan dalam surat apa? At-Taubah. Kenapa turunnya An-Nasr itu? Allah menurunkan surat An-Nasr kenapa? Fathu Mekah. Pernah dengar cerita Fathu Mekah enggak? Nah, Fathu Mekah itu adalah peristiwa ketika di zaman Rasulullah itu Mekah itu lagi dikepung oleh orang kafir Quraisy. Kenapa dikepung, Bu Guru? Karena saat itu orang kafir Quraisy itu tidak suka Rasulullah berada di Mekah. Islam dia tidak suka dengan agama Islam. Rasulullah datang adalah untuk menyebarkan agama Islam. Kafir Quraisy, orang kafir beriman nggak dia? Enggak, sholat nggak dia? Puasa nggak dia? Berbuat baik nggak dia? Sayang nggak dengan teman? Ngomongnya baik nggak? Karena dia kafir, dia tidak beriman dengan Allah. Siapa Tuhannya orang kafir itu? Allah. Orang kafir itu Tuhannya adalah Allah. Dia bilang ini adalah Tuhanku. Orang kafir Quraisy ya, bukan guru ya. Patung batu dipahat, dijadiin manusia disembah. Wahai Tuhanku, jadi berikanlah aku keberkahan rezeki, berikan aku uang yang banyak, berikan keluargaku sehat. Bisa nggak batu ini, meja ini kasih kamu pertolongan? Bisa nggak? Enggak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Mekah untuk memperbaiki akhlak orang kafir Quraisy itu agar beriman kepada siapa? Allah. Apakah orang kafir Quraisy menerima? Tidak. Kafir Quraisy tidak menerima. Akhirnya Allah gimana? Rasulullah berdoa, ya Allah, ini bagaimana cara saya menyebarkan agama Islam, menyebarkan agamamu? Kalau misalnya kota Mekah, kota suci ini dikepung oleh peristiwa kemampuan. Ketika Allah menurunkan surat An-Nasr itu berarti ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada umat muslim. Pesannya apa, Bu Fitri? Nih, apa pesan dalam surat An-Nasr? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, 1. Pesannya adalah kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Orang yang suka meminta pertolongan kepada batu, kepada pohon, kepada setan, kepada jin, berarti teman-teman tidak percaya kepada Allah. Bolehkah kita minta tolongan kepada batu? Batu, aku mau pergi ke Bandung minta duit dong, boleh nggak? Dikasih nggak? Enggak, kita minta pertolongan sama Allah. Bunda, ayah, kamu sekeluarga mau jalan-jalan ke Bandung. Di jalan itu kan jauh ya dari Depok ke Bandung. Nah, itu dalam perjalanan kita harus minta pertolongan sama Allah. Kenapa? Agar dilindungi selama perjalanan. Kita tidak boleh meminta pertolongan selain kepada syirik. Syirik itu artinya kita menduakan Allah. Allah itu satu apa dua? Allah itu satu apa dua? Satu. Boleh nggak Allah itu diduakan? Jatuhnya orang syirik masuk neraka. Ya
kamu sudah nemenin aku ngerjain PR. Boleh dong? Kita bersyukur hanya kepada Allah. Itu Esa. Esa itu artinya bukan Eza ya, tapi Esa. Esa itu artinya satu. Kemudian siapa tadi yang setelah sholat duha berdoa? Siapa yang tadi doakan ayah bundanya? Siapa yang tadi setelah sholat duha? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Guru tadi doa tadi. Ayah bunda guru. Siapa tadi yang berdoa sholat duha? Ayo yang jujur. Siapa tadi yang berdoa? Yang tinggi, yang tinggi. Oh, Masya Allah, ini hebat banget. Terima kasih. Terima kasih Abang. Terima kasih Abang. Terima kasih. Iya. Berarti hari ini teman-teman sudah berdoa dan beribadah. Tadi sholat duhanya khusyuk nggak? Ada yang ngobrol nggak? Masya Allah. Berarti teman-teman sudah melaksanakan, menjalankan pesan yang ada di surat kita berdoa sama Allah. Kemudian yang siapa yang tadi ini berzikir? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tadi pada zikir itu kan? Iya. Iya. Siapa tadi yang berzikir? Siapa yang tidak berzikir? Yang tidak berzikir tadi siapa? Oh, hari ini semuanya berzikir. Masya Allah, barakallah. Oke. Kemudian yang tadi kalau teman-teman tidak mengerjakan sholat, lupa sholatnya segera bertaubat kepada Allah. Jadi apa tadi? Pokoknya adalah kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Kita jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi kita hanya boleh minta tolong kepada Allah. Boleh nggak kepada yang lain? Nggak boleh. Kalau kepada yang lain berarti teman-teman syirik. Syirik itu artinya menyebutkan Allah.